Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullah, nafa'ana Allah wa amadana bi'ulumihi amin. Paslun, lepas di alun-alun. Hadza paslun, ini adalah pasal mengenai sebagian adab berjima. Wa afdali kaifiyatihi, dan tata cara yang paling baik. Wa ma yata'allaku, dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Wahzar minal jima'i fi siyabi fahuwa minal jali bilartiyabi bal kullu ma alaiha sahiyun za'u wa kun mula'iban laha la tafza'u. Wahzar, hati-hati ya, waspada, minal jima'i, berhubungan badan, pisyabi, dalam keadaan berpakaian. Fahuwa minal jahli, kalau jima dalam keadaan berpakaian, minal jahli, itu adalah perbuatan orang dungu. Orang mau berhubungan badan kok pakai jas, ngaco, jidan. Orang masuk kelas pakai kaos, pas hubungan badan pakai dasi. Si jidan tuh kelakuannya itu, ya. Minal jahli, itu adalah perbuatan orang dungu, bilartiyabi, tanpa ragu-ragu lagi. Bal kullu ma'alaiha sahih yunza'u, bahkan semua yang ada pada si istri, ya, sahih, wahai sahabat, yunza'u, lepaskan. Ya, dilepaskan, dari kata nazi'a yanza'u, ya. Yunza'u, harus dilepaskan, kullu ma'alaiha. Wa kun mula'iban, lakukanlah apa? Bercanda ria, ya kan, laha dengannya, la tabza', jangan bikin kaget, ya. Akhbaro, di sini dijelaskan anna, bahwasanya min adabil jima'i, sebagian daripada adab jima, alla yujami'ar rajulu zaujatahu, jangan sampai si lelaki atau si suami itu menjima istrinya, wahia fi siyabiha, sedangkan si istri dalam keadaan pakai baju. Bal hatta tanzi'aha, tetapi harus dilepaskan, kullaha, lepaskan semuanya. Yang dalam-dalamnya juga, semuanya. Kullaha, semuanya. Terus kelihatan dong, atau kelihatan. Ustaz Dada mau udah nggak tenang ini mulai. Ya. Wa tadkhula ma'aha, masuk kamu ya, masuk maha bersamanya. Ya, masuk ke mana? Fi lihafin wahidin, dalam satu selimut. Gitu tuh etikanya tuh. Ya, masuk dalam satu selimut.
Li'annas. Sarung boleh. Boleh sarung lah. Cekatan banget ya kan. Gimana kalau sarung? Iya, boleh. Ya. Terus sarungnya sarung kecil, gimana itu? Wah, lebih mantap lagi. Ya. Ya. Filihafin wahidin, dalam satu selimut. Li'anna sunnata hiya tajrid, karena sunnahnya adalah telanjang bulat. Tajrid minasyabi, ya, apa itu? Jauh daripada baju, wal firashi, ataupun bed cover, ya, firash, ya, ranjang, selimut, apa itu? Kasur ya maksudnya, ya. Udah, jangan abaikan dulu, ya, harus telanjang. Bed cover jangan. Ini bintangnya baru datang ini. Wa zahiruhu, yang jelas annahu la yujami'uha, bahwa si suami tidak boleh menjima istrinya itu, wa huma maksyufani, kedua-duanya dalam keadaan terlihat, ya, terlihat maksyuf, ya, terlihat kedua-duanya itu terbuka, ya. Jangan terbuka. Telanjang boleh, harus telanjang dua-duanya, tapi nggak boleh maksyuf, kelihatan, ya. Kok gimana ceritanya kok nggak boleh kelihatan? Iya. Ya, ini privasi, ini masalah privasi. Jadi jangan sampai maksyuf, terlihat oleh orang lain. Wa huwa kadzalika li hadisin. Ya memang begitu sebagaimana kata hadis, idza jama'a ahadukum fala yatajarradani. Kalau salah seorang di antara kalian menjima istrinya, fala yatajarradani, jangan apa itu telanjang, jangan telanjang nih. Tajarrudal himaraini, seperti telanjangnya sepasang keledai, ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indal jima'i, ketika berjima, yugti ra'sahu, menutupi kepalanya, wa yaghuddu sautahu, dan merendahkan suaranya. Jangan sampai itu mendesah sampai tetangga mendengar semua. Jangan, yaghuddu sautahu, ya. Satu RT pada dengar. Apalagi misalnya ranjangnya ranjang kayu misalnya, kan ya. Iya. Ranjang kayu, kik 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 gitu kan ya. Ini ada suara apa ini, kata. Satu RT itu kedengaran semua. Ya. Wa yaghuddu sautahu, rendahkan suaranya, ya. Desahnya dikurangin. Cukup kita saja berdua. Wa yaqulu lil mar'ah, dan bicara, ya, ngomong sama istri, alaiki bisakinah, tenang ya, gitu. Alaiki bisakinah, tenang. Qala al-Khattab, yang bagi lil mujami'i, namanya mujami' kalau sedang berhubungan itu, ya, predikatnya mujami'. Kalau jami' itu masjid. Kalau mujami' itu yang melakukan hubungan badan. Yang bagi lil mujami' ayyastatura, hendaknya bagi yang mau berjima itu tertutup, huwa wa ahluhu, baik dianya ataupun istrinya, bisaubin, ya, tertutup dengan kain, ya, tertutup dengan kain, telanjang tapi tertutup. Gimana tuh ceritanya? Pakai sarung pokoknya,
nggak ada sarung, ya pakai hordeng kek. Sawaun kana mustaqbilal kiblah amla, baik menghadap kiblat ataupun tidak. Jadi boleh menghadap kiblat juga, ya boleh. Qala fil madakhil, kata ulama di dalam al-madahil, wayam bagi alla yujami'aha wa huma maksyufani, hendaknya apa itu suami menjima istrinya wahuma maksyufani, jangan kedua-duanya terlihat, bihaisu la yakunu alaihi syai'un yasturuhuma, ya, la yakunu, tidak ada sesuatu pun ya yang menutupinya, jangan sampai seperti itu. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an zalika, karena Nabi melarang hal itu, wa'abahu, dan mencelanya. Qala fihi, Nabi bersabda mengenai hal itu, kama yaf'alul iran, ini dilakukan oleh iran. Apa itu iran? Iran itu adalah binatang yang telanjang. Itu telanjang, ironi berarti dua binatang yang telanjang. Apa itu himaron? Dua himar. Wa qad kana Siddiq radhiyallahu anhu, dulu katanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yugti ra'sahu, menutup kepalanya, idzaka hayaun minallah, sebab itu adalah pertanda beliau apa? Malu kepada Allah. Faidatani, dua faidah al-ula, faidah yang pertama, fitajridi minasyabi, tentang menghindari dari pemakaian baju, indan naumi, ketika tidur. Fawaidu, ada banyak manfaatnya. Apa itu? Minha, yang pertama, minha itu diantaranya ya, diantaranya satu, anna fihi rahatanul badan, di situ ada manfaat untuk mengistirahatkan badan, min hararati harokatin nahar, dari panas harokatin nahar, aktivitas siang hari. Itu kalau kita telanjang bulat tuh ya. Kalau kita telanjang bulat itu akan banyak manfaatnya. Satu diantaranya adalah agar badan itu bisa istirahat, lebih fresh gitu, roha itu lebih fresh daripada panas dari aktivitas siang hari. Wa minha, yang kedua, suhulatu taklid, mudah bolak-balik ya, membolak-balikan badan, yaminan wa shimalan. Nanti kan istri akan dibolak-balik tuh, depan, belakang, ya kan, bawah, atas, yuk. Ya, gaya apa aja dimainin pokoknya, penasaran ya. Penasaran. Kayak bocah kecil gitu, anak kecil yang main-main itu, main-main mobil-mobilan. Ya. Dimajuin, dimundurin, dibolak-balik kayak gitu. Wa minha, yang ketiga, manfaatnya lagi kalau misalnya mau telanjang bulat nih, idkhalus surur alal ahli, untuk memberikan kebahagiaan kepada istri ya, bi ziyadati tamattu, agar tambah nikmat. Coba pakai baju dua-duanya. Nggak kerasa kali. Mana gunung kembarnya yang nggak kelihatan, iya kan? Mana hutan-hutan yang lebat itu nggak kelihatan. Iya. Mana itu namanya danau, ya kan? Aduh. Mana tebing yang tinggi nggak tahu kita ya. Itu kalau pakai baju. Wa minha, dan lagi manfaat yang keempat adalah
Imtisalul amri, apa imtisalul amr? Melaksanakan perintah. Imtisalul amr namanya. Ya, melaksanakan perintah. Mana perintah yang mana? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an idha'atil mal. Nabi melarang untuk menyia-nyiakan harta. Kok apa hubungannya telanjang dengan menyia-nyiakan harta? Membuang-buang harta. Mana hubungannya? Nih, wala syakka anna naum pisaub ar-rafi yufsiduhu. Bahwa tidur dengan baju luar ya, as-saubir rafi' itu baju luar, yufsiduhu itu akan merusak baju, ya kan? Nih, pejas misalnya tidur, pasti dia kelipat-lipat, ya kan? Kena acai, iler, ya kan? Ya, kena itu air mani segala macam ya. Kalau kita menggunakan pakaian luar. Kemudian yang kelima, wa minha an-nazafah. Kebersihan, izil ghalibu, sebab umumnya fi saubin naum, baju tidur, ayyakuna fihil kumal, pasti ada saja binatang-binatang kecil. Apa kumal itu? Bisa kutu, bisa bangsat, ya. Ya, bangsat. Tumbila. Ada di sana ada. Ya. Di Asyura ada di Asyura. Maafi. Tuh, kalau ada yang bau-bau tuh itu ya, bangsat itu apa namanya tuh, tumbila itu ya namanya. Tumbila itu kumal itu disebutnya ya. Kumal. Apapun itulah, wa ma fi ma'nahu, bisa kecoa segala macam. Ya. Kutu busuk. Ya, kutu busuk tuh kumal tuh, ya. Banyak istilahnya ya. Asaniyah. Yang kedua, qala ba'du ahli ilmi yusannu tayyu siyabi, disunahkan untuk melipat baju bilaili pada malam hari. Disunahkan melipat baju pada malam hari li'anna tayya, karena melipat baju pada malam hari itu yaruddu ilaiha arwahuha, mengembalikan arwah atau mengembalikan ruh baju tersebut ke dalamnya. Wa yusammillaha inda zalika, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian lipat baju. Fa illam yaf'al, kalau tidak melakukan itu, sara syaitanu yalbisuha, maka setan yang akan memakainya. Bilaili pada malam hari, wa huwa yalbisuha, sedangkan si pemiliknya akan memakainya binahari pada siang hari. Fatubla sari'an, maka akan rusak secepat mungkin itu bajunya. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis dikatakan utwu siyabakum, lipatlah baju kalian. Fa inna syaitana la yalbisu sauban matwiyan, karena setan itu tidak akan memakai baju yang sudah dilipat. Wa waroda aidan utwu siyabakum, lipatlah baju kalian, tarji'u ilaiha arwahuha, maka akan kembalilah arwahnya kepada baju tersebut. Au kama qala. Kemudian balik lagi nih ke permasalahan atau topik yang paling penting. Wa min adabil jima'i aidon, sebagian daripada etika bersetubuh adalah ma'asyara ilaihi biqaulihi wa kun mula'iban laha la tabza'u mu'aniqan, peluk mubashiran, rangkul, muqabbila, cium, fi ghairi ainaiha, jangan di matanya,
Fahaka, ambillah itu semua, nikmati, waqbala, hadapi. Ya. Fa akhbara rahimahullah, Syekh Yamun menyampaikan, annahu yutlabu minaz zauji, bahwasanya disunahkan atau dianjurkan bagi suami, idza aradal jima'a, apabila ingin berjima atau bersetubuh, ayu maziha zaujatahu, untuk bergurau-gurau dulu, bercanda-canda dulu kepada istrinya, wa yula'ibuha wa yula'ibaha, ya kan? Bercanda ria, bima huwa mubahun, bercandanya yang mubah-mubah. Apa bercandanya? Mislu, contoh, al-mulamasah, remas-remas dulu, ya. Remas. Apanya yang diremas? Terserah, ya. Mau apanya kek? Klaksonnya, ya. Klaksonnya yang diremas, ya. Kalau perempuan klaksonnya ada agak moy-moy begitu, ya. Remas, ya mulamasa. Tuh bercandanya tuh. Ini bercandanya. Ya. Ini bercandanya yang apa itu, yang asik-asik aja gitu, yang asik-asik aja. Ya. Yang bisa saling merasakan kenikmatan masing-masing gitu maksudnya, ya. Kemudian apa lagi? Wal mu'anaqah, ya. Mu'anaqah, saling memeluk, merangkul, ya. Gimana rasanya? Tanya si Jidan, tuh. Gimana rasanya coba? Ya. Kemudian wal qublah, kiss, ya. Kissing, ya. Awas jangan salah dengar, kissing, ya. Bukan ngising. Kissing. Kissing, ya. Tapi fi ghairi ainaiha. Ini. Ada pantangan. Fi ghairi ainaiha, jangan cium kedua matanya. Jangan cium kedua mata si istri. Wa amma fiha, adapun di kedua mata istri, pamuaddin lil firaqi, itu akan menyebabkan perpisahan. Ya kan ada tuh Fasya Ungu, ada lagunya ya di Fasya Ungu. Kalau sudah tiada baru terasa. Famu'addin lil firaqi, itu akan menyebabkan perpisahan, kama ya'ti, sebagaimana nanti akan dibahas. Wala ya'tiha ala goplatin, jangan mendatangi istri dalam keadaan lupa diri. Liqaulihi, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqa'anna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mendatangi ala imro'atihi, kepada istrinya, kama taqa'ul bahimatu, sebagaimana binatang melakukannya. Liyakun, hendaknya bainahuma rasulun, di antara keduanya, suami dan istri itu rasulun, ada perantara. Kila, para sahabat bertanya, wa mar rasul, apa itu perantaranya? Qala, kata Nabi, al-qublah, ya, al-qublah, kissing, ya, kissing, wal kalam, dan berbicara. Jadi penting nih, ya, qublah, kissing, dan berbicara, ya. Kemudian apa? Wa fi riwayatin ukhra, idza jama'a ahadukum fala yatajarrada tajarrudal parsi. Apabila salah seorang di antara kalian menjima, fala yatajarrad,
Jangan lakukan secara telanjang bulat, maksudnya enggak tanpa penghalang apapun ya. Tajarrudal parsi sebagaimana telanjangnya himar. Liyaqaddim, hendaknya dahului atalatub ya. Dengan apa? Dengan berkasih sayang, lemah lembut, slow, wal kalam, bicara, ngobrol. Dengan santai lah, nikmati kebersamaan. Pokoknya dunia ini milik kita berdua gitu. Wa takbil, kissing ya. Kissing. Wa hikmatu zalika, hikmahnya apa? Annal mar'ata tuhibbu minar rajul ma yuhibbu minha. Bahwa wanita mencintai dari seorang lelaki sama sebagaimana si lelaki mencintai apa yang ada pada wanita. Faiza ataha ala goplatin, kalau dia mendatangi si wanita atau si istri tersebut ala goplatin dalam keadaan lupa diri, faqad yaqdi hajatahu, maka bisa jadi si lelaki menyelesaikan hajatnya qabla an taqdiya, sebelum si wanita itu menyelesaikannya. Jadi ini nggak benar ya kan? Nggak benar nih kalau laki-laki dulu yang udahan sementara si ceweknya belum. Itu kalau kita keadaan lupa diri. Kalau laki-laki lupa diri, wah saking udah udah pengen banget, langsung dia menyelesaikan hajatnya. Yang nggak bisa begitu, egois namanya itu. Ya, harus dicumbu dulu, ya. Sebab perempuan itu susah untuk ditaklukkannya. Ya. Kelihatannya lemah, tapi enggak, sesungguhnya enggak. Ya, perempuan itu sangat kuat kalau diranjang itu. Ya. Enggak ada obat kuat untuk perempuan, itu enggak ada. Yang namanya obat kuat untuk laki-laki. Jadi dirangsang dulu, dibuat panas dulu ya kan. Pokoknya kayak motor lah gitu, dipanasin pokoknya 15 sampai 20 menitan sampai setengah jam kalau bisa. Motor 5 menit udah panas. Ini perempuan yang nggak bisa begitu. Harus sabar. Jadi bisa jadi si laki-laki ya, atau kadang-kadang si laki-laki menyelesaikan hajatnya qabla antak dia hiya, sebelum si istri selesai hajat. Jadi si laki-laki itu sudah klimaks sementara si perempuan belum. Enggak boleh begitu. Istri itu harus diperlakukan sama. Jadi biar misalnya kedudukannya satu-satu, harus dipanasin dulu ya kan. Baru setelah itu digonjleng. Kalau udah digonjleng, ya pastilah ya jalan motornya. Payu addi zalika, kalau itu yang terjadi, itu akan menimbulkan apa? Ila taswisiha, akan menimbulkan was-was. Ya, bimbang, kecewa, itu taswis namanya. Wa ifsadi diniha, akan merusak agamanya. Lah kalau udah begini mah udah kita udahan aja lah, gitu. Itu namanya ifsadi diniha, lemah agamanya. Wal khair kullu hafis sunnah, yang lebih baik adalah ya semuanya itu adalah kembali kepada sunnah. Apa itu? Wahya alla ya'tiha, jangan mendatangi istri hatta yuhadisaha, sampai apa? Mengucapkan kata-kata indah dulu. Wa yu'anisaha, mencumbunya. Wa yudaji'aha, membaringkannya dulu. Summa yakbilu ala hajatihi, kemudian ya langsung melakukan hajatnya. Wafil hadis, ada hadisnya nih
Ya, salah satun minal ajzi. Ada 3 yang disebut lemah. Nah, lemah yang mana nih? Perhatikan nih, Ilham. 1. Ayyal qiyar rajulu, si lelaki berjumpa, man yuhibbu ma'rifatahu, yang ia ingin ketahui, yang ia ingin kenal, fayufariquhu, tiba-tiba dia meninggalkannya. Sebelum kenal udah pisah duluan. Qabla ayya'rifa ismahu, sebelum ia kenal namanya, wa nasabahu, dan keturunannya. Kedua, wa ayyukrimahu akhuhu, dimuliakan oleh saudaranya, fayaruddu karomatahu, kemudian kemuliaannya dibalikan. Itu lemah juga. Dimuliakan dia oleh saudaranya, tiba-tiba justru nggak dimuliakan lagi. Coba sedih apa enggak? Sedih, itu lemah. Oke? Yang ketiga, wa ayyuqarina rajulu jariyatahu, si lelaki bersanding dengan seorang wanita, qabla ayyuhaddisaha, sebelum berbicara dengannya, wa yu'anisaha, belum bercumbu dengannya, wa yudaji'aha, belum juga tidur dengannya, dan dia apa? Menyelesaikan hajatnya, udah klimak duluan, udah ejakulasi duluan, minha, daripada si istrinya, qabla an taqdiya hajataha, sebelum si istri menyelesaikan hajatnya. Itu kelemahan yang ketiga. Itu berarti lemah syahwat. Benar berarti ini apa yang dikatakan dalam hadis. Jadi ada kelemahan. 1, apabila seorang laki-laki bertemu dengan orang yang ingin ia kenal, udah kabur duluan. Yang kedua, dimuliakan oleh saudaranya, dihormati oleh saudaranya, tiba-tiba malah menghinanya. Kemudian yang ketiga, si lelaki atau si suami sudah kelima, sudah ejakulasi, si istrinya belum apa-apa. Itu juga kelemahan. Gimana akibatnya? Anna ityana zawj zawjatahu min ghairi taqdimi mula'abatin, mendatangi istri dari seorang suaminya, min ghairi taqdimi mula'abatin, tanpa didahului, tanpa primbel, tanpa ada pembukaan, mula'abah, bercanda-canda, wala takbilin, nggak ada ciuman-ciuman dulu, ya kan? Ciuman apa itu? Ciuman pipi, ciuman bibir, au ma'takbilin fil ainin, atau dengan ciuman di kedua mata, mujibun lil firaqi, itu semuanya akan mengakibatkan perpisahan, walisyikoki, dan pertengkaran. Udahlah, kita udahan aja, belum juga apa-apa, ya. Itu namanya editansil. Tahu editansil? Ejakulasi dini tanpa hasil. Wa huwal mukhalafatu, ini bertentangan dengan sunnah. Wali kaunil walad jahilan gobian, nanti anaknya jadi bodoh, gobian jadi goblok, kama fin nasihah, sebagaimana ada dalam kitab an-nasihah. Faidatun wallahu a'lam.